Kira-kira tipe-tipe mahasiswa seperti apa yang paling disukai oleh dosen? Yuk kita bahas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya, Alkolif, di channel saya. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen. Saya juga berterima kasih kepada adik-adik atau teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Subscribe terus, tonton terus video-video saya yang lain biar nanti channel ini terus berkembang dan saya juga bisa bersemangat memberikan informasi-informasi yang lain terkait dengan apa yang ada di dunia mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan dunia skripsi mahasiswa. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tipe-tipe ya. Jadi cuma sedikit lah tipe-tipe yang biasanya, tipe-tipe mahasiswa tentunya yang biasanya paling disukai oleh dosen ya. Jadi nanti berikutnya mungkin kita bisa membahas kira-kira tipe-tipe mahasiswa seperti apa yang paling juga disukai oleh dosen pembimbing. Nah, pada video ini kita fokusnya kepada mungkin semua mahasiswa ya. Jadi tidak monoton pada mahasiswa yang saat ini lagi mungkin sedang ngambil tugas akhir atau skripsi ya. Jadi saya merangkumnya hanya cuma 3 poin utama yang mungkin bisa dijadikan sebagai patokan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain yang nanti sedang menonton video saya ini. Mungkin bisa diterapkan. Ini biasanya tipe-tipe semacam ini yang paling disukai oleh dosen. Tapi disclaimer dari video ini, jadi apa yang saya akan berikan ini tidak bersifat subjektif ya. Misalnya dosen menyukai mahasiswa tertentu karena misalnya cantik lah atau ganteng, bukan semacam itu ya. Jadi apa yang saya berikan ini adalah tipe-tipe memang mahasiswa yang mungkin saudara akan terapkan ketika berada di kampus saudara. Nah, tipe-tipe macam apa saja yang paling disukai oleh dosen? Biasanya yang disukai oleh dosen, yang pertama itu adalah terkait dengan sopan santun ya. Jadi terkait dengan sopan santun, misalnya Anda ketemu dengan dosen selalu menyapa dengan dosen ya. Jangan nunggu dosennya dulu yang menyapa, tetapi mahasiswanya dulu yang menyapa. Misalnya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sehat Bu, sehat Pak. Ya, jadi semacam itu. Jadi mulailah dari mahasiswa dulu yang menyapa ya. Tapi Anda juga tidak perlu juga harus ini ya, cium tangan, mungkin itu adalah budayanya Indonesia, tapi tidak perlu sampai segitu karena ada beberapa dosen yang ini ya, tidak mau bersentuhan lah semacam itu ya. Tetapi kebanyakan ya mau. Jadi yang pertama itu ya berkaitan dengan sopan santun ya. Jadi mulailah dari saudara untuk menyapa dosennya. Itu paling pasti disukai itu. Ini yang kemudian yang kedua, ini salah satu favorit saya sih kalau yang kedua ini. Jadi mungkin juga favorit dosen-dosen yang lain. Jadi kalau saya itu paling suka mahasiswa yang aktif di kelas, bukan hanya di kelas saja tetapi aktif juga di luar kelas tapi masih dalam lingkup kampus ya. Terutama misalnya kalau saya ngajar itu banyak yang bertanya, kemudian dia juga selalu ini ya, selalu sebelum masuk kelas itu selalu menanyakan bahwa apakah hari ini ada kelas, meskipun di beberapa jurusan itu seperti kalau di jurusan saya itu setiap semester kita sudah membentuk ini ya, membentuk PJM, nama PJM mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu punya penanggung jawabnya. Tetapi bukan berarti mahasiswa-mahasiswa yang tidak bertindak sebagai penanggung jawab mata kuliah itu tidak bisa lebih aktif di kelas ya. Saya paling suka mahasiswa-mahasiswa yang ketika saya mengajar bukan hanya memperhatikan apa yang saya sampaikan, tetapi mereka juga aktif bertanya. Kemudian yang paling bagus itu juga, yang paling bikin saya senang itu sebelum masuk atau bahkan saya baru mau membuka materi yang akan saya sampaikan, sudah ada mahasiswa yang bertanya tentang apa yang sudah pernah saya sampaikan atau mungkin yang berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan. Nah, itu salah satu favorit saya sih, yang mahasiswa-mahasiswa semacam itu. Jadi
biasanya juga keterkaitan dengan ini ya, kalau mereka misalnya mengalami sedikit kesulitan, ya mungkin bukan mungkin, sering saya bantu dalam penilaian, biasanya semacam itu. Saya kira juga dosen-dosen yang lain semacam itu. Jadi kita sebagai dosen itu tidak strict amat ya, tidak strict. Jadi jangan Anda bayangkan seperti pada dosen A ini terlalu galak, enggak. Semacam pada dasarnya kita semua itu adalah sayang sama saudara, dan kita tidak pernah membeda-bedakan antara A, B, C dan enggak. Atau misalnya dia berasal dari C, D, kita tidak pernah membeda-bedakan gitu. Jadi terutama yang poin kedua ini itu adalah Anda bisa mungkin terapkan, tanya apa saja lah yang penting. Jadi dari situ, kalau saya dari situ itu saya lebih mudah menghafal mahasiswa tersebut gitu. Jadi karena kan ketika kita masuk itu kan ini ya, saya tidak mungkin bisa menghafal satu persatu mahasiswa saya ya. Oleh karena itu saya lebih gampang, atau mungkin juga dosen-dosen yang lain, untuk lebih gampang mengetahui karakter mahasiswa tersebut, salah satunya dari situ ya. Jadi bisa melalui dia banyak aktif misalnya di dalam kelas. Nah itu mungkin bisa Anda terapkan untuk menarik perhatian dosen ya. Jadi aktif di kelas itu penting, itu salah satu favorit saya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, ini opsional ya, opsional. Tapi beberapa dosen suka sih sama ini. Saya lebih suka yang 1 sama 2. Yang ketiga itu adalah berpenampilan menarik. Ya, berpenampilan menarik dalam arti adalah Anda tahu tempat. Anda harus bisa membedakan posisi saudara itu berada di mana ya. Misalnya kalau Anda berada di kampus, ya harus Anda berpenampilan menarik. Artinya enak dipandang gitulah. Ya, misalnya berpakaian sopan, meskipun itu adalah kegiatan-kegiatan kecil ya, yang tidak harus dilakukan di dalam kelas. Jadi misalnya ada kegiatan organisasi lah. Banyak mahasiswa yang saya sering temui, misalnya dia hanya menggunakan kaos oblong, jangan seperti saya masih ada di lab saya ini ya, kebetulan saya lagi studi lanjut. Jadi kalau di kampus tempat saya studi itu tidak mempermasalahkan penampilan ya. Saya tidak juga terlalu sebenarnya mempermasalahkan penampilan, hanya saja karena aturan kampus harus semacam itu ya, mau nggak mau saya harus juga mengikuti aturan kampus ya. Jadi meskipun itu adalah acara-acara kecil, bukan berarti Anda harus misalnya menggunakan sandal, kemudian harus kaos ya. Adapun kalau misalnya pakai kaos ya pakai jaket ya, jaket atau ini alma mater ataupun ini ya blazer lah semacam itu ya. Artinya yang menutup kaos Anda, tetapi yang lebih aman ya pakai hem ya. Pakai hem yang berkerah lah, baju yang berkerah lah semacam itu. Nah itu adalah salah satu indikator bahwa jadi kita yang membuat dosen itu senang kepada mahasiswa itu adalah biasanya selalu yang membuat dosen itu mudah ataupun menghafal mahasiswa tersebut karena tingkah-tingkahnya gitu. Tapi tingkah-tingkah yang bersifat positif. Kalau tingkah-tingkah mahasiswa yang bersifat negatif ya kita juga tahu, cuman kita mungkin ini ya pada kondisi tertentu baru kita bisa membantunya ya, berbeda dengan mereka-mereka yang mahasiswa-mahasiswa yang terutama yang aktif itu ya, apalagi kalau mereka misalnya terutama mahasiswa itu agak susah kalau diajak untuk ini berkompetisi. Nah itu saya paling suka itu kalau mahasiswa yang baru melihat pengumuman, dia sudah mau menawarkan dirinya untuk saya bimbing di kompetisi-kompetisi. Nah, saya paling suka itu yang mahasiswa-mahasiswa semacam itu. Saya kira juga dosen-dosen yang lain juga bisa memiliki karakter yang tipe-tipe mahasiswa yang semacam itu. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu saudara. Ini belum terlambat, Anda bisa terapkan ya. Bisa menjadi patokan untuk menarik perhatian dosen ya. Sampai ketemu pada video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.